Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom, sebagai dosen pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor, dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai sejarah mikroprosesor. Saya atas nama Ananda Sabita Jufri yang bertugas selaku moderator akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Adam Badila Anwar, Agustina, Muhammad Fuad Rifai, dan Nur Ilmi. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama yang akan saya serahkan kepada Nur Ilmi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini poin pertama yang akan saya bahas mengenai apa itu mikroprosesor. Mikroprosesor adalah bentuk terbaru dari prosesor atau CPU. Mikroprosesor adalah sirkuit chip tunggal terintegrasi dengan semua kualitas dari CPU dengan beberapa sirkuit baru. Mikroprosesor mampu menerima dan menyimpan data serta mengolahnya dalam output sebagai hasil sesuai dengan instruksi. Selanjutnya, latar belakang dari sejarah mikroprosesor. Latar belakang sejarah mikroprosesor, munculnya komputer berbiaya rendah berbasis sirkuit terpadu telah mengubah masyarakat modern. Mikroprosesor serbaguna digunakan dalam komputer pribadi untuk komputasi, penyuntingan teks, tampilan multimedia, dan komunikasi melalui internet. Inovasi ini dimulai dengan mikroprosesor pertama yang tersedia secara komersial, yaitu Intel 4004 yang dirancang oleh Federico Faggin dan diperkenalkan pada tahun 1971. Selanjutnya, perkembangan mikroprosesor itu mengikuti dua hukum, yaitu hukum Moore dan hukum Rock. Hukum Moore yaitu bahwa jumlah transistor dalam chip akan terus berlipat ganda setiap 2 tahun, sehingga performa mikroprosesor meningkat pesat dari generasi ke generasi. Serta hukum Rock bahwa biaya pembangunan pabrik chip juga terus meningkat, sehingga perkembangan teknologi mikroprosesor selalu berhadapan dengan tantangan biaya produksi yang sangat besar. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari pemateri pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Nur Ilmi. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pemateri kedua, yaitu Agustina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang sejarah mikroprosesor. Baik, pada masa ini merupakan awal pengembangan mikroprosesor sebelum tahun 1971. Perkembangan besar terjadi pada akhir 1950-an ketika transistor ditemukan. Komputer umumnya menggunakan unit pemrosesan pusat CPU yang terdiri dari sejumlah besar transistor. Transistor menggantikan tabung vakum dan membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat dan lebih hemat energi. Meski masih belum berbentuk prosesor tunggal, produksi masih mahal dan kompleks. Transistor menjadi dasar penting dalam perkembangan mikroprosesor. Next. Kedua yaitu IC dan mikroprosesor awal 1970-an. Pada 1971, Intel 4004 mikroprosesor pertama di dunia diluncurkan untuk mesin menghitung Bosicom dengan arsitektur 4 bit. Chip ini berhasil mengintegrasikan seluruh unit pemrosesan ke dalam satu ukuran kecil. Dapat teman-teman lihat pada tabel ukuran mikroprosesor 4 bit, ada tahun penemuan, kecepatan jam, jumlah transistor, instan per detik. Sekian dari saya, terima kasih dan
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua dan selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini ada mikroprosesor 8 bit di tahun 1970-an. Setelah Intel 4004, mikroprosesor berkembang ke 8 bit. Intel 8008 di tahun 1972 mampu memproses data lebih besar dan digunakan untuk komputer sederhana. Intel 8080 di tahun 1974 lebih canggih, menjadi dasar komputer pribadi awal seperti Altair 8800, memicu lahirnya industri PC. Baik, di sini ada tabel dari beberapa ukuran mikroprosesor 8 bit. Yang pertama ada Intel 8008, tahun penemuannya di 1972 dan kecepatan jamnya di 800 kHz. Di jumlah transistor ada 3500, instan per detik di 50.000. Ada di nama kedua ada Intel 8080. Tahun penemuannya di 1974, kecepatan jamnya itu 2 MHz, jumlah transistor 6000, instan per detik di 10 kali lebih cepat dari Intel 8080. Baik, lanjut. Keempat ada mikroprosesor 16 bit. Setelah Intel 8080, Intel 8086 di tahun 1978 menjadi mikroprosesor 16 bit pertama dengan memori varian dengan bus data eksternal 8 bit. Meski internalnya 16 bit. Dipakai di IBM PC 1981. Dia itu kompatibel dengan perangkat 8 bit. Intel 80286 di tahun 1982 lebih canggih dengan protected mode MB, menjadi tonggak menuju sistem operasi modern. Baik, di sini juga ada tabel untuk beberapa ukuran mikroprosesor 16 bit. Yang pertama ada Intel 8086, tahun penemuannya 1978, kecepatan jamnya 5 sampai 10 MHz, jumlah transistor 29.000, instan per detik 2,5 juta. Nama kedua ada Intel 8088. Tahun penemuannya itu 1979. Kecepatan jamnya 5 sampai 8 MHz. Jumlah transistor 29.000, instan per detik 2,5 juta. Di nama terakhir ada Intel 80286. Tahun penemuannya 1982, kecepatan jamnya 8 MHz, jumlah transistor di 134.000, instan per detiknya 4 juta. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat, yaitu Muhammad Fuad Rifai. Kepadanya saya persilakan. Fuad, mic-nya belum nyala. Oke, saya ulangi. Intel 8386 pada tahun 1985 menjadi prosesor 32 bit pertama dengan multitasking dan memori hingga 4 GB. Intel 8486 pada tahun 1989 lebih efisien dengan FPU dan cache internal. Pentium pada 1993 memperkenalkan arsitektur superskalar, memungkinkan eksekusi beberapa instruksi per siklus, membuka era multimedia dan aplikasi kompleks pada PC. Berikut ada beberapa ukuran memori mikroprosesor 32 bit.
Pertama Intel 838 dengan kecepatan 16 sampai 33 MHz, jumlah transistor 27.500, instal per detik 11 juta. Intel 80486 dengan kecepatan jam 16 sampai 100 MHz, jumlah transistor 1,2 juta, instal per detik 20 sampai 41 juta. Yang ketiga Intel Pentium dengan kecepatan jam 16 sampai 300 MHz, jumlah transistor 3,1 juta, instal per detik 100 sampai 300 juta. Oke, yang keenam itu Intel 64 bit mulai terlihat untuk aplikasi berat. Pada Pentium 2004 membawa teknologi 64 bit ke komputer pribadi, memungkinkan menjalankan sistem operasi dan aplikasi 64 bit sambil tetap kompatibel dengan 32 bit. Intel Core 2 pada 2006 menambahkan efisiensi daya dan performa multicore, membuat multitasking lebih lancar dan mendukung aplikasi multimedia modern. Di sisi server, Intel Xeon 64 bit unggul dalam menangani virtualisasi basis data besar dan beban kerja berat dengan stabilitas tinggi. Hingga kini, semua prosesor Intel modern termasuk Intel Core i memanfaatkan kelebihan 64 bit untuk performa multitasking dan mengakses memori yang jauh lebih besar dibandingkan era 32 bit. Berikut adalah prosesor yang 64 bit. Tentang yang pertama Intel Itanium dengan kecepatan jam 1, GHz, Intel Pentium 4 pada kecepatan 2,8 sampai 3,8 GHz, Intel Core 2 dengan kecepatan jam 1,6 sampai 3 GHz, Intel Core 1,8 sampai 6 GHz kecepatan jam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri keempat. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai sejarah mikroprosesor. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada Ahmad Jalil Saki, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa perkembangan mikroprosesor itu berkembang secara linear, mulai dari 8 bit sampai 64 bit. Nah, pertanyaan saya, apakah evolusi mikroprosesor masih akan berlanjut secara linear atau justru akan bergeser ke arah lain, misalnya komputasi kuantum atau neuromorfik. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ahmad Jalil Saki. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kepada Andi Nurul Reski, dipersilahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana evolusi mikroprosesor dari generasi pertama hingga sekarang? Terima kasih kepada Andi Nurul Reski. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman?
Baik, kepada Nur Fadilah, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 atas nama Nur Fadilah. Saya ingin bertanya, pada tahun 1978 muncul mikroprosesor Intel 8086 yang menjadi dasar arsitektur 86. Jelaskan inovasi teknis apa yang diperkenalkan oleh Intel 8086 dan bagaimana hal ini berkontribusi pada dominasi arsitektur 86 di industri komputer selama beberapa dekade. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Nur Fadilah. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah sudah tidak ada yang bertanya, teman-teman? Baik, langsung kita masuk ke sesi untuk menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan dari Ahmad Jalil Saki akan dijawabkan oleh Muhammad Fuad Rifai. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Jalil Saki. Evolusi mikroprosesor tidak berkembang lagi secara linear seperti era hukum Moore karena ukuran transistor kini sudah mendekati batas fisik sehingga peningkatan performa tidak bisa hanya mengandalkan penambahan jumlah transistor. Ada perkembangan ke depannya lebih banyak menekankan pada efisiensi energi, arsitektur multi-core, dan serta integrasi akselerator khusus untuk kecerdasan buatan. Sehingga muncul pula alternatif baru seperti komputasi neuromorfik yang meniru cara kerja otak manusia untuk mengolah AI. Komputasi kuantum yang sangat kuat untuk perhitungan kompleks. Dengan demikian, masa depan mikroprosesor tidak akan sepenuhnya linear, melainkan bergeser ke arah teknologi yang saling melengkapi sesuai kebutuhan industri. Demikian jawaban saya. Apakah Ahmad Jalil Saki ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sedikit yang saya tangkap yaitu berarti perkembangannya selamanya berbeda. Tapi misalnya jika dan lain-lain. Nah, yang saya anggap itu kalau itu dalam berbentuk robotika, maka dia dalam bentuk bentuk komputasi kuantum atau dia neuromorfik atau bentuk yang lain lagi.
Jadi saya ingin menjawab tadi sanggahan dari Ahmad Jalil. Semisal kalau dalam bentuk robotika itu termasuk dalam bentuk komputasi kuantum atau neuromorfik. Jadi kemungkinan itu alternatifnya itu komputasi neuromorfik karena itu robotnya akan meniru bagaimana cara kerja otak manusia untuk pengolahan AI-nya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana kepada Saudara Ahmad Jalil Zaki, apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih atas jawaban dari sanggahan yang saya berikan. Saya kembalikan. Saya terima jawabannya dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Jalil Zaki. Selanjutnya pertanyaan dari Andi Nurul Reski akan dijawab oleh Nur Ilmi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana evolusi mikroprosesor dari generasi pertama hingga sekarang. Jadi evolusi mikroprosesor itu merupakan proses perkembangan mikroprosesor dari masa awal kemunculannya hingga saat ini. Jadi dia ditandai dengan peningkatan kemampuan, kecepatan, dan jumlah transistor. Tadi sebenarnya kami sudah jelaskan dari generasi pertama hingga generasi ke-6 yaitu sekarang. Prosesor 8 bit pada tahun 1970-an. Salah satu contohnya yaitu Intel 8008 dengan kecepatan 500 kHz dan jumlah transistor 3500. Kemudian generasi keempat ada mikroprosesor 16 bit. Contohnya itu Intel 8086 dengan kecepatan 5 sampai 10 MHz. Kemudian generasi kelima ada yang 32 bit, contohnya Intel 80386 dengan kecepatan 16 sampai 33 MHz, dan generasi ke-6 yaitu mikroprosesor 64 bit yang saat ini kita gunakan ada Intel Core, misalnya Intel Core i3, i5, i7, i9 dengan kecepatan 1,8 sampai 6,0 GHz. Jadi itu saja evolusi dari mikroprosesor. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Andi Nurul Reski, apakah jawabannya diterima? Jawabannya saya terima, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andi Nurul Reski. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Fadila akan dijawabkan oleh Adam Fadila Anwar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fadilah. Jadi Intel 8086 yang muncul tahun 1978 memperkenalkan mikroprosesor dengan arsitektur 16 bit dan kemampuan pengelamatan memori 20 bit hingga 1 MB. Menggunakan teknik segmentasi memori, ini memungkinkan program yang lebih besar dan kompleks dibandingkan mikroprosesor 8 bit sebelumnya. Selain itu, Intel 8086 memiliki set instruksi yang lebih lengkap dan fleksibel, serta desain tipe lain sederhana yang meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi. Salah satu inovasi penting adalah kompatibilitas ke bawah dengan mikroprosesor Intel sebelumnya, sehingga software yang sudah ada bisa tetap berjalan tanpa perubahan besar. Intel 8086 juga menjadi basis dari Intel 8088 yang digunakan oleh IBM PC pada 1981, yang menjadikan arsitektur kali 86 standar
Baik, mungkin rekan saya Adam Badila lagi ada kendala, jadi saya lanjutkan jawabannya tadi itu sudah sampai di yang menjadikan arsitektur X86 standar industri komputer selama puluhan tahun. Keunggulan teknis dan strategi kompatibilitas ini membuat arsitektur X86 mendominasi pasar komputer hingga sekarang. Baik, kepada Nur Fadila, apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih. Saya terima jawabannya dengan baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nur Fadila. Itulah tadi sesi tanya jawab. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi sejarah mikroprosesor. Jadi kesimpulannya itu mikroprosesor adalah chip tunggal yang mengintegrasikan semua fungsi CPU, mampu menerima, mengolah, dan menghasilkan data sesuai instruktur. Perkembangan mikroprosesor dimulai dari transistor pada 1950-an, lalu IC dan mikroprosesor awal Intel 4004 pada 1971, perkembangan melalui 8 bit, 16 bit, 32 bit, hingga 64 bit modern. Setiap generasi membawa peningkatan performa, efisiensi, dan kemampuan memori, membuka jalan bagi komputer pribadi, server, multitasking, aplikasi multimedia, dan sistem operasi modern. Baik, alhamdulillah acara presentasi pada kali ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom atas kesempatannya yang diberikan oleh kelompok kami. Demikian presentasi hari ini. Saya Ananda Sabita Jufri selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pulang.